Salah satu trailer yang ditunggu untuk dirilis minggu ini ke publik adalah Deadpool and Wolverine. Alasannya karena Disney memiliki panel di ajang CinemaCon tahun ini. Dan di event tersebut direncanakan Marvel akan memutarkan special clip atau mungkin trailer terbaru Deadpool and Wolverine. Namun diputarnya secara terbatas, hanya untuk yang hadir di CinemaCon saja. Dan ternyata benar, special clip tersebut tidak dirilis untuk publik. Tidak sedikit yang penasaran, seperti apa sih sebenarnya isi klipnya? Sampai dengan video ini dibuat, belum ada tangan-tangan nakal yang merekam konten tersebut dan merilisnya ke publik. Tapi saya akan mencoba untuk menceritakan seperti apa isinya. Sebelumnya, untuk kalian yang mau membaca rangkuman singkatnya, silahkan menuju ke akun Instagramnya Marvel Comics Indonesia. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya, Universe. Deadpool and Wolverine pada dasarnya adalah film ketiga Deadpool yang akhirnya resmi digarap oleh Marvel Studios setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Deadpool sendiri sejak memiliki 2 film solonya malah menjadi karakter yang sangat dicintai oleh banyak orang. Ini menjadi alasan fans untuk mendesak Disney agar tidak mereboot film Deadpool. Apalagi secara timeline, 2 film Deadpool memang dianggap berada di luar timeline X-Men franchise. Beberapa waktu yang lalu official teasernya sudah dirilis yang menciptakan hype yang gede banget. Banyak yang percaya film ini akan mengembalikan MCU ke jalurnya yang sesungguhnya. Setelah 2-3 tahun ke belakang, mereka mulai kehilangan banyak fans karena berbagai alasan, terutama karena superhero fatigue dan downgrade beberapa film mereka. Setelah kita mengulas mendalam official teasernya, sekarang waktunya saya mengajak kalian untuk menggambarkan seperti apa klip yang diputar secara terbatas di event CinemaCon yang baru-baru ini digelar. No, I'm actually okay. Thank you very much. Special clip ini berdurasi sekitar 9 menitan. Dibuka dengan Deadpool dan Wolverine yang sedang berjalan menyusuri terowongan. Deadpool kemudian berkata, "Jadi, katanya Secret Wars akan memunculkan karakter." Omongannya terpotong oleh nada dering telepon. Wolverine kemudian mendorong Deadpool keluar dari layar dan berkata ke kamera, "Hei Bung, kau berada di bioskop. Matikan telepon seluler sialanmu." Dan kemudian Deadpool kembali ke dalam layar sambil mengatakan bahwa nada bicara Wolverine membuat kemaluannya bergetar. Itu keren. Aku tak menyangka kalau kau bisa juga melakukan break the fourth wall. Seperti yang kita tahu, selain Deadpool, karakter yang bisa breaking the fourth wall dari komik adalah She-Hulk. Dan dia juga sudah melakukannya melalui series She-Hulk, Attorney at Law. Dan sepertinya ini merupakan satu hal yang baru untuk Wolverine, yang mampu berbicara dengan audiens. Deadpool yang didorong keluar dari layar juga mengingatkan saya bagaimana She-Hulk alias Jennifer Walter merasa tidak puas dengan cerita di seriesnya dan akhirnya memilih keluar dari layar menuju ke kantor Marvel Studios untuk bertemu dengan Kevin Feige. Sementara Wolverine yang menegur audiens yang sedang asik bermain handphone pada saat sedang berada di bioskop sepertinya merupakan iklan layanan masyarakat atau public service announcement yang disisipkan ke dalam film ini. Mengingatkan saya terhadap public service announcement yang melibatkan Steve Rogers alias Captain America dalam film Spider-Man Homecoming. Sementara itu, ini adalah untuk yang kedua kalinya event Secret Wars di-tease. Di trailer sebelumnya, sebuah komik Secret Wars ditampilkan di samping Deadpool yang tergeletak dan kali ini dijadikan lelucon dan disebut oleh Deadpool. Ini menjadi pertanda bahwa film Deadpool and Wolverine akan menjadi jembatan menuju event pamungkas multiverse saga ini, yaitu Secret Wars, yang kabarnya akan terbagi menjadi 2 film. Klip lalu berlanjut menampilkan adegan Wade Wilson yang kini sudah pensiun menjadi superhero dan berjualan mobil bekas bersama dengan rekan X-Force-nya, yaitu Peter. Peter menyimpan kostum Wade dan berharap suatu hari nanti mereka bisa kembali menumpas kejahatan. Peter kemudian menggiring Wade menuju ke apartemen lamanya, dan di sana dia sudah merencanakan pesta kejutan untuk merayakan ulang tahun Wade. Dan adegan ini sudah kita lihat di official teaser kemarin. Wade Wilson kemudian mendatangi pesta kejutan dari teman-temannya tersebut dan ada begitu banyak karakter X-Men yang muncul. Wade Wilson kemudian berkata, "Jika pesta ini diadakan 5 tahun lalu, kalian semua pasti akan mati." Sebenarnya ini merupakan sebuah referensi untuk event Blip yang dimulai ketika Thanos melakukan snap di universe utama MCU dan melenyapkan separuh populasi dunia. Dan mereka pun semua akhirnya dikembalikan oleh Bruce Banner. Wade Wilson sendiri dikisahkan sudah putus hubungan dengan Vanessa. Dan pada saat itu TVA akhirnya datang menggedor pintu apartemen tersebut. Wade Wilson membuka pintu dan bertanya kepada teman-temannya, "Apa ada yang memesan penari bugil di sini?" Adegan kemudian berpindah ke TVA di mana Wade Wilson berbicara dengan Mr. Paradox. Mr. Paradox berkata, "Kami adalah tim organisasi pengawas yang berusaha melindungi dan bertanggung jawab terhadap Secret Timeline." Dan kemudian Wade Wilson menanggapi, "Berarti
Berarti aku akan pergi ke Marvel. Paradox kemudian menunjukkan kepada Wade Wilson berbagai rekaman dari masa lalu dan kemungkinan masa depannya. Salah satunya adalah adegan ketika Thor menangisi jasad Deadpool. Dan Paradox menjelaskan Itu dari masa depan. Wade Wilson kemudian keluar dari layar, mengambil mic dan menghadap ke kamera sambil berkata, Persetan denganmu, Fox. Aku akan pergi ke Disney. ada banyak adegan breaking the fourth wall dalam sesi ini. Wade kemudian mengenakan kostum Deadpool terbarunya yang dibuatkan oleh penjahit TVA, lengkap dengan sebuah katana baru yang ternyata berbahan adamantium. Paradox selalu berpesan kepada Deadpool bahwa dia harus menyelamatkan Sacred Timeline. Deadpool pun akhirnya balas bertanya, Wow, apakah itu berarti akan ada banyak sekali cameo secara barbar? Nah, Mr. Paradox juga merupakan salah satu agen dari TVA yang belum pernah dimunculkan selama ini dalam series Loki. Dalam komik, wajah Mr. Paradox sebenarnya sama saja dengan wajahnya Mobius dan juga wajah Ouroboros. Pertama kali diperkenalkan dalam komik She-Hulk volume 2 isu nomor 3 yang dirilis pada tahun 2005. Dan di sini ada yang aneh, karena Mr. Paradox mengatakan bahwa kami adalah organisasi pengawas bertanggung jawab melindungi Sacred Timeline. Pada dasarnya, tugas dari TVA sudah berubah setelah ending series Loki season kedua. TVA sebenarnya tidak lagi hanya melindungi Sacred Timeline saja, tapi mereka melindungi kehidupan di multiverse yang direpresentasikan sebagai pohon Yggdrasil yang sekarang dijaga oleh Loki dengan status God Loki. Di teaser trailer sebelumnya, Paradox memang memperlihatkan rekaman kejadian di Sacred Timeline yang memperlihatkan Thor, Iron Man, dan sejumlah adegan yang lainnya. Dan di sini, Paradox ternyata menunjukkan Wade Wilson berbagai rekaman masa lalu dan masa depan, salah satunya adalah adegan ketika Thor menangisi jasad Deadpool. Tentu saja ini tidak terjadi di Sacred Timeline, namun terjadi di masa depan alternatif, di mana mereka berdua berada di satu universe yang sama. Adegan ini juga mengingatkan saya dengan Mobius yang memperlihatkan rekaman kejadian masa lalu dari Loki. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah eranya multiverse. Dan Deadpool adalah karakter pertama yang diceritakan berasal dari universe yang lain. Sebenarnya ada satu karakter juga yang berasal dari universe yang lain, yaitu America Chavez, yang akhirnya kini menetap di universe 616. Sama halnya dengan The Fantastic Four nanti, yang akan diceritakan berasal dari universe yang lain. Dan kemungkinan besar berasal dari masa lalu di universe yang lain, kemudian terdampar di masa depan di universe 616. Wade Wilson akhirnya mendapatkan kostum barunya dari tukang jahit yang berada di TVA. Konsep tukang jahit yang membuatkan kostum superhero sebenarnya pertama kali diperkenalkan dalam series She-Hulk. Dan yang menarik adalah di sini Deadpool akan mendapatkan katananya, dan katananya itu akan berbahan adamantium. Adamantium adalah salah satu logam terkuat yang ada di bumi selain vibranium, dan adamantium ini adalah bahan dari cakar logamnya Wolverine. Artinya ini akan menjadi konfirmasi pertama bahwa adamantium akan eksis di MCU. Sang pembuat kostum ini sendiri memang sekilas pernah ditampilkan dalam teaser trailer Deadpool and Wolverine sebelumnya. Dalam salah satu video yang kita buat beberapa waktu sebelumnya, kami sempat membahas tentang kemungkinan diperkenalkannya adamantium yang berasal dari tubuhnya Tiamut. Dan bahkan ada satu teori yang mengatakan bahwa Thunderbolt milik Zeus dalam film Thor Love and Thunder kabarnya berbahan adamantium. Namun kita belum mendapatkan konfirmasi sama sekali tentang pernyataan tersebut. Dan akhirnya Deadpool ditugaskan untuk menyelamatkan Sacred Timeline. Sepertinya ini merupakan sebuah petunjuk bahwa Sacred Timeline sedang berada dalam ancaman besar yang mengharuskan Deadpool dikirim oleh TVA untuk menyelamatkannya. Nah, sebelumnya ada sebuah teori yang mengatakan bahwa ada konsep baru yang akan diperkenalkan yang berkaitan dengan multiverse dalam film ini, yang disebut sebagai Anchor, yang artinya ketika makhluk tersebut mati, maka universe juga akan mulai membusuk hingga lenyap, dan proses ini membutuhkan waktu, tidak langsung terjadi setelah makhluk tersebut mati. Kemungkinan besar yang dimaksud dari Anchor di sini adalah Nexus Being. Nexus Being dalam komik adalah entitas langka yang memiliki kekuatan khusus untuk mempengaruhi probabilitas dan masa depan, sehingga makhluk ini bisa mengubah alur waktu universal. Nexus Being sangat penting untuk stabilitas multiverse. Setiap universe hanya boleh memiliki satu Nexus Being, tapi kadang-kadang aturan ini juga tidak berlaku. Nah, Nexus Being sendiri diawasi dengan ketat oleh TVA untuk mewaspadai perubahan temporal apapun yang mungkin disebabkan oleh Nexus Being pada aliran waktu. Jadi, kemungkinan besar Anchor adalah Nexus Being, dan di MCU, Scarlet Witch ditetapkan sebagai Nexus Being. Namun, statusnya sudah mati dan sudah dikonfirmasi dalam buku Unofficial Timeline MCU. Artinya, sekarang ini Earth 616 atau MCU sedang berada dalam ambang kehancuran. Kemungkinan besar kehancuran yang dimaksudkan di sini adalah event Incursion yang pertama kali terkonfirmasi melalui film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang dijelaskan oleh Reed Richards. Dan melalui film tersebut, Incursion dikonfirmasi akan terjadi jika seseorang melakukan dream walking ke universe lain, seperti yang dilakukan oleh Scarlet Witch. Itu artinya penyebab terjadinya Incursion bukan hanya akibat dari
dari dreamwalking, tapi juga akibat kematian dari Anchor ini. Konsep Anchor sendiri sebenarnya sudah pernah diperkenalkan melalui film Spider-Man Across the Spider-Verse. Meskipun dengan istilah dan penggambaran atau penceritaan yang berbeda. Dalam film tersebut, kita diperkenalkan dengan konsep canon event yang harus terjadi di masing-masing universe, dan setiap universe harus memiliki spider totem mereka masing-masing. Konsep inilah yang sepertinya sedang diadaptasi oleh MCU, dan kemungkinan besar menetapkan Wolverine sebagai Anchor yang akan menggantikan Scarlet Witch yang sudah mati. Meskipun belum bisa dikonfirmasi sama sekali, namun sepertinya pemilihan Wolverine sebagai Anchor untuk MCU adalah pemilihan yang tepat. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Deadpool akan direkrut oleh TVA untuk menyelamatkan Secret Timeline, dan salah satu tugasnya adalah untuk membunuh Cassandra Nova. Sementara untuk menyelamatkan Secret Timeline, TVA menetapkan Wolverine sebagai Anchor-nya, dan inilah yang dijadikan sebagai misi oleh Deadpool untuk membawa Wolverine versi Hugh Jackman sebagai Anchor untuk MCU. Alasannya karena kita pernah melihat Wolverine melakukan time travel dalam film X-Men Days of Future Past yang akhirnya mengubah realitas dan menghapus eksistensi trilogi X-Men pertama. Klip ini akhirnya ditutup dengan adegan Deadpool menaiki mobil bersama Wolverine. Deadpool kemudian bertanya kepada Wolverine, "Mengapa teman-temanmu meninggalkanmu dengan kostum yang membuatmu terlihat seperti seorang pemain Rams di Los Angeles?" LA Rams ini sendiri adalah nama tim football di Amerika yang warna kostumnya kuning biru sama seperti kostumnya Wolverine. Dan Wolverine kemudian menjawab, "Tutup mulutmu, Wade." untuk kalian yang penasaran seperti apa Wolverine jika memakai mask atau topengnya, sudah dirilis via promotional artnya. Dan itu dia pembahasan kita tentang eksklusif klip yang diputar secara terbatas di CinemaCon baru-baru ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat super thanks-nya. Terima kasih untuk membership-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.